Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu pemanfaatan media konvensional dalam pembelajaran akidah akhlak. Untuk materinya adalah akhlak terpuji. Saya screen saja ya. Apa sih media konvensional? Apa sih alat terpuji? Nah, media konvensional itu media yang bisa dibilang media zaman dahulu, tapi belum dahulu banget. Seperti buku, papan tulis, pulpen, buku gambar, betul, itu salah satu contoh media konvensional. Materi alat terpuji, itu apa sih alat terpuji? Alat terpuji adalah alat yang baik, yaitu alat yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi artinya baik-baik saja itu terpuji, sementara yang jelek itu namanya akhlak tercela. Dahuluan. Media konvensional masih relevan dalam pembelajaran, seperti papan tulis, buku, dan gambar, membantu siswa memahami nilai akhlak. Nah, seperti yang saya jelas seperti tadi, media konvensional memang masih relevan dalam pembelajaran sama sekarang, masih berguna lah. Ya, papan tulis itu dosen bisa menulis di papan tulis dan guru dan dosen atau guru menulis di papan tulis lengkap, terus siswa ikut menulis juga, habis menulis guru atau dosen itu bisa menjelaskan, kan masih bermanfaat. Kedua, buku, contohnya itu buku paket. Mana buku paket itu isinya banyak materi-materi yang bisa kita pelajari karena buku adalah jembatan ilmu. Jadi memang masih sangat worth it dan sangat layak. Juga gambar. Gambar ini bisa untuk menunjang pembelajaran. Misalnya dalam buku terdapat gambar atau misalnya gambar dari poster itu kan kalau kita hanya membaca saja atau memahami dari tulisan itu kan susah. Jadi kita dengan gambar otak kita lebih berimajinasi dan lebih paham mengenai materi yang kita pelajari. Dan membantu siswa memahami nilai akhlak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, papan tulis, buku, dan gambar seperti poster itu juga membantu memahami siswa dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan pembelajaran memahami pengertian akhlak terpuji, menyebutkan contoh akhlak terpuji, menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu bisa saya jelaskan ya. Jadi akhlak terpuji itu akhlak yang baik, akhlak yang maksudnya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu merupakan akhlak baik. Contohnya menghormati orang tua, menghormati guru, mematuhi perintah orang tua, mengerjakan tugas dari guru, dan merupakan contoh akhlak terpuji. Menerapkan dalam menerapkan anak terpuji dalam kehidupan. Nah, seperti tadi itu kita harus menghormati orang tua, harus kita terapkan, harus jika kita disuruh orang tua kita harus mau dan tidak boleh berkata kasar pada guru, orang tua atau bahkan teman, pada semua orang kita nggak boleh berkata kasar. Itu juga termasuk akhlak terpuji. Terus kita terapkan. Kemudian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak terpuji itu jelas yang baik ya. Saya jelaskan tadi nggak mungkin akhlak terpuji itu buruk. Kalau buruk itu namanya akhlak tercela, yaitu perilakunya tidak baik dan tidak boleh kita laksanakan. Sesuai dengan ajaran Islam, maka kita boleh mempelajari akhlak terpuji sesuai ajaran agama lain, boleh. Karena pastinya yang diajarkan di agama lain itu sudah pasti diajarkan oleh ajaran Islam. Jadi kita harus mengerjakan semua akhlak terpuji. Pokoknya kalau baik kita laksanakan. Dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan lebih baik kalau memang itu sudah dicontohkan oleh Rasul dan dicontohkan juga oleh para sahabat Nabi serta para tabiin-tabiinnya. Itu merupakan nilai plusnya jika memang itu sudah dilaksanakan oleh beliau.
Itu akhlak terpuji, jujur, amanah, sopan santun, tolong menolong. Jujur ini misal kita ditanya oleh orang tua habis dari mana, kita jawab, kita nggak boleh bohong. Misal kita dari lapangan, ya kita bilang kita dari lapangan bermain bola, gitu. Misal gitu. Kita ditanya habis ngapain, ya kalau kita habis belajar, ya jawab habis belajar, nggak boleh bohong. Kita nggak boleh ngomong kita habis melakukan hal lain. Gitu. Dua amanah atau bertanggung jawab. Amanah contoh, jika kita diberi tugas oleh guru, yang kita harus dikerjakan, harus mengerjakan tugasnya, harus amanah, harus bertanggung jawab, tugasnya juga harus dikumpulkan. Tuh, bertanggung jawab itu penting, namanya amanah. Kesopanan santun, nah, sopan santun itu juga merupakan salah satu akhlak terpuji. Kita harus sopan santun kepada semua orang, kita harus menghormati semua orang. Menghormati itu salah satu sopan santun, seperti kepada orang tua, guru, ataupun kepada atasan kita. Kita harus sopan santun, nggak boleh kita seenaknya gitu. Boleh kita mencela. Kalau mencela itu namanya nggak sopan. Empat, tolong menolong. Tolong menolong, contohnya jika ada teman yang membutuhkan pertolongan kita sedang kesulitan dalam hal apapun, kita harus peka, kita harus menolongnya. Nggak boleh kita membiarkan begitu saja. Kalau membiarkan begitu saja itu malah dosa, karena sebagai orang Islam kita diajarkan untuk saling menolong pada sesama manusia. Itu merupakan alat yang terpuji. Media konvensional. Nah, ini contoh media konvensional. Pertama, papan tulis, buku paket, gambar atau poster, cerita langsung atau storytelling. Papan tulis itu tentunya masih tersedia dalam kelas-kelas kita di media, salah satu media alat belajar kita dalam kelas itu sudah mesti ada. Karena itu bisa untuk guru menulis dan menjelaskan yang belum ada di PowerPoint atau dalam makalah yang ditampilkan di layar. Gitu. Buku paket. Paket juga ini banyak berisi materi pembelajaran dan ada latihan soal juga. Itu juga masih sangat bermanfaat. Lagi itu kan buku adalah jembatan ilmu. Jadi nggak boleh kita biarkan buku paket begitu saja, kita tidak manfaatkan. Jadi harus sebaik-baiknya kita gunakan. Tiga, gambar atau poster. Yang enggak, tidak hanya buku dan papan tulis, kita juga bisa meningkatkan pemahaman kita dengan melihat gambar atau poster. Jadi kalau melihat tulisan-tulisan saja kan gampang pusing gitu, nggak mudeng. Nah, kalau kita lihat gambarnya di poster, nah, jadi otak kita tuh akan berimajinasi, oh ini yang maksud hal ini gitu. Kita akan lebih mudah memahami. Ke cerita langsung atau storytelling. Contohnya itu ketika guru atau dosen menceritakan pengalamannya dalam yang bisa tentunya bermanfaat untuk pembelajaran. Juga siswa atau siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi juga boleh menceritakan pengalaman dan kisah kehidupannya, ya, akan bermanfaat dan juga tujuannya untuk pembelajaran. Cara penggunaan, menjelaskan di papan tulis, kalau buku papan tulis membaca buku bersama. Dan contohnya kalau paket atau buku pembelajaran yang lain itu bisa untuk dibaca bersama. Menunjukkan gambar ini untuk mengasah imajinasi kita agar lebih paham mengenai pembelajaran yang kita pahami. Ceritakan kisah teladan. Contohnya kisah teladan para nabi, para rasul, para ulama-ulama itu kan kisahnya sangat luar biasa dan bisa kita ambil pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat bermanfaat. Manfaat media konvensional sudah digunakan tidak tergantung listrik atau internet, reaksi langsung lebih kuat dan melatih fokus siswa. Nah, kalau media konvensional itu mudah digunakan, nggak kayak dan tidak tergantung listrik atau internet. Kalau media zaman sekarang seperti HP dan komputer itu kan perlu listrik atau internet. Tanpa itu mungkin bisa saja mati atau tidak bisa digunakan. Nah, sedangkan media kayak papan tulis dan buku itu bisa digunakan kapan saja.
interaksi langsung lebih kuat. Nah, jadi lebih berpikir bersama antara guru dan dosen. Dosen menjelaskan pun lebih mudah dipahami oleh siswa jika ditulis juga di papan tulis dan bisa melatih fokus siswa lebih baik. Penerapan dalam kehidupan, nah terpuji. Penerapan dalam kehidupan kita harus berjujur dalam berkata, menepati janji, menghormati orang lain, dan saling membantu. Nutup dari konvensional masih efektif, tetap efektif, artinya masih bisa digunakan di zaman sekarang. Dan alat terpuji harus diamalkan dalam sehari-hari. Karena selama itu baik, ya harus kita amalkan. Selama itu baik, berarti namanya alat terpuji. Ya mungkin sekian itu saja presentasi saya di pertemuan kali ini dalam tugas UTS pembacaan akidah akhlak kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.